Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Supriyandi dengan NIM 201220545. Ya, di sini saya akan mengerjakan tugas 5 kecerdasan buatan yaitu mengenai Kamins. Jadi sini soalnya selesaikanlah kasus berikut ini menggunakan Kamins. Terus kita disuruh tentukan dulu kelompoknya yaitu kelompok 2 dan kelompok 4. Terus nilai sentroidnya kita sendiri yang tentukan. Jadi langsung saja kita beralih ke cara jawabnya. Itu di sini langkah pertama kita disuruh menentukan nilai sentroidnya, yaitu saya mengambil 2450 dan 22650. Begitu pula dengan Y-nya 70256 dan 72351. Ya, di sini saya memasukkan rumusnya itu X, Y dengan A, B sama dengan akar X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Langsung saja kita masuk ke perhitungan pertama, yaitu menentukan cluster 2. X dan A itu sama nilainya dan Y dengan B itu juga sama nilainya. Terus kita masuk cluster 2, yaitu kan di sini X dan A itu sama nilainya, jadi 2450,70 256. Langsung saja X kurang A, yaitu tadi sama nilainya 2450 kurang 2450 kuadrat ditambah 70256 kurang 70256. 70256 itu nilai Y dan B kan sama, jadi hasilnya itu 0. Terus jarak dari cluster 4 ke cluster 2 yaitu 22,650 22650,72351. Jarak ke cluster 2 yaitu 2450,70 256, yaitu sebagai berikut. Akar 22650 nilai keempatnya dikurang dengan 2450 keduanya kuadrat ditambahkan dengan nilai Y yaitu 72351 dikurang nilai Y-nya lagi 70256 sama dengan akar 200 kuadrat ditambah dengan 295 kuadrat. Dari mana kita menghasilkan 200, yaitu dengan mengurangkan 22650 dikurang dengan 20450, jadi menghasilkan 2200 kuadrat ditambah dengan 2095, yaitu hasil dari nilai Y-nya yaitu 72351 dikurang 70256 kuadrat, jadi menghasilkan 2095 kuadrat. Terus kita kalikan 2200 kuadrat itu sama dengan 4.840 4.840.000 ditambah dengan 2095 kali 2095 atau sama dengan 2095 kuadrat menghasilkan 4.389.25. Jadi kita tambahkan, kita jumlahkan menghasilkan 9.229.9.229.025. Akar dari 9.229.025 itu menghasilkan 3.037,93. Ya, langsung saja kita menghitung lagi jarak dari cluster 2 ke cluster 4. Langsung kita masukkan nilainya 2450,70256. Terus ke cluster 4 22650,72251. Kita akarkanlah 2450 dikurang 22.650 kuadrat ditambah 70.256 kurang 72.351 kuadrat menghasilkan di sini hasil kurang dari 20.450 kurang dengan 22.650 menghasilkan minus 2.200. Begitu pula sebaliknya 70.256 dikurang dengan 72.351 menghasilkan minus 2.095. Kan di sini ada minus, terus kan dipangkatkan jadi minus kali minus itu menghasilkan positif, jadi minus 200 minus 2.200 dikali dengan minus 2.200 menghasilkan 4.840.000. Begitu pula dengan nilai Y-nya yaitu minus 2095 kali minus 2095, minus kali minus kan itu positif, jadi menghasilkan 4.389.25. Kita jumlahkanlah 9.229.025 sama tadi hasilnya, jadi menghasilkan 3.027,93. Langsung saja kita beralih ke perhitungan kedua, yaitu menentukan datasetnya, yang dimana datasetnya itu sama dengan 12.000,56.000. Di sini penentuan pertama jarak dataset terhadap cluster 2. Langsung saja kita memasukkan nomor nilainya. Di sini 2450,70256 itu nilai dari 2, terus jarak datasetnya itu 12.000,56.000. Langsung saja kita beralih ke rumus. 12.000 dikurang 20.450 kuadrat ditambah dengan 56.000 kurang 70.256. Kemudian menghasilkan akar dari nilai keduanya itu
8.450 per kuadrat dan tambah nilai datasetnya tadi itu minus 14.256 kuadrat. Langsung saja kita jumlahkan, kita kalikan dulu, yaitu minus 8.450 kali minus 8.450 menghasilkan 71.402.500. Begitu pula dengan minus 14.256 kuadrat menghasilkan 203.233.536. Dijumlahkanlah 270 menghasilkan 274.636.036. Akar dari 274.636.036 menghasilkan 6.572,14. Setelah menentukan jarak dataset terhadap cluster 2, kita beralih lagi ke jarak dataset terhadap cluster 4. Sama tadi seperti sebelumnya, kita memasukkan dulu nilai-nilainya. 22650 itu nilai dari cluster 4, terus 72561 juga nilai dari cluster 4. Terus kita memasukkan datasetnya itu 12.000, 56.000. Jadi akar dari 12.000 dikurang, di sini cara pengurangannya itu kita mengambil dulu nilai datasetnya 12.000 dikalikan dengan nilai cluster yang pertama, yaitu nilai X-nya itu 22.6500. Jadi 12.000 dikurang dengan 22.650 kuadrat ditambah 56.000 ini nilai datasetnya tadi itu dikurang dengan nilai KY-nya K4 Y yaitu 72.351. Ya, langsung saja kita kurangkan menghasilkan minus 10.650 kuadrat ditambah dengan 56.000 kurang 72.351 menghasilkan minus 16.351 kuadrat. Dikalikanlah lagi minus 10.650 dikali dengan minus 10.650 menghasilkan 113.422.500 ditambah dengan hasil dari minus 16.351 kuadrat menghasilkan 267.355.201. Dijumlahkanlah menghasilkan 380.377.701. Akar dari 380.377.701 menghasilkan 19.503.27. Sehingga didapatkan dataset dari 12.000,16.000 yaitu cluster 2 menghasilkan 16.572,14, sedangkan cluster 4 menghasilkan 19.503,27. Di sini kita menentukan lagi kelompok clusternya, yang dimana cara menentukannya yaitu siapa yang paling dekat atau siapa yang paling minim. Di sini kita mendapatkan hasil yang paling minim itu terdapat di cluster 2 yaitu 16.571,14. Sedangkan cluster 4 itu 19.000. Jadi di sini yang paling minimum itu adalah cluster 2. Jadi kelompok clusternya itu kita mengambil dari cluster 2 karena hasilnya minimum. Kemudian kita update centroidnya. Kan tadi nilai minimum didapatkan dari K2-nya. Jadi yang diupdate itu nilai K2-nya. Nilai X K2 tadi itu 20.450 ditambah dengan dataset yang tadi kita jumlahkan yaitu 12.000, sehingga menghasilkan terus dibagi dengan nilai N-nya. Nilai N-nya itu yaitu terdapat pada jumlah kolom yaitu K2 dan K4, jadi menghasilkan 2, sehingga kita bagi 2, terus kita tambahkanlah 20.450 tambah 12.000 dibagi 2 menghasilkan 26.450. Sama dengan nilainya juga begitu, menghasilkan 98.256. Kemudian kita beralih ke perhitungan ketiga, sama juga. Di sini saya mendapatkan kelompok cluster 4 terus karena nilainya sangat minim itu di cluster 4. Terus kita update lagi centroidnya menghasilkan 29.400 dengan 98.605,5. Nilai X-nya itu 29.400 dengan sedangkan nilai Y-nya itu 98.605,5. Terciptalah cluster centroid baru yaitu tadi. Kemudian begitu pula sebaliknya dengan perhitungan 4, saya sudah menentukan kelompok clusternya yaitu dia terdapat pada cluster 2. Sama juga dengan perhitungan 5, saya telah menentukan kelompok clusternya 2. Terus saya juga sudah mengupdate centroidnya. Ini keduanya saya menghasilkan 16.100, sedangkan Y itu 70.416,5. Di sini kita beralih ke perhitungan 6, sama juga saya di sini menghasilkan kelompok clusternya itu 4. Terus kita upgrade lah atau update ke centroidnya. Cluster X itu kan di sini K4. Jadi kita mengupdate nilai K4-nya. 29.400 tambah 14.800 bagi 2 menghasilkan 22.125. Sedangkan nilai Y itu menghasilkan 82.215,25 sampai dengan seterusnya. Dalam mendapatkan semua kelompok cluster dari tabel tersebut yaitu tabel 1, 2 dan seterusnya. Di sini kita beralih ke perhitungan 20 saja karena sama semua cara kerjaan juga begitu.
Di sini perhitungan 20 kami disuruh menentukan menggunakan NIM. Menggunakan NIM 20.500 ditambah dengan 2 digit di belakang NIM kita. Sedangkan 2 digit di belakang NIM saya itu 45. Jadi di sini saya menulis 2.500 ditambah 45 menghasilkan 20.545, sama juga dengan nilai X-nya saya menghasilkan 5.045. Terus ketika sudah ditentukan NIM, sudah ditentukan semua, sudah dijumlahkan, ya, kita masukkanlah nilainya ke dalam rumus, sehingga saya menghasilkan kelompok klusternya yaitu di kluster 2, karena di kluster 2 itu nilainya sangat minim, yaitu 60.885,48. Di sini saya sudah menentukan semua kelompoknya dari tabel 1 sampai dengan 21. Ini adalah kelompok yang dimana cara penghasilannya itu bisa dibilang mengupdate dan mengupdate seterusnya, sehingga di sini kita disuruh menentukan kelompok cluster 242, 242, 222 dan seterusnya. Mungkin itulah tadi penjelasan mengenai soal kecerdasan buatan, yaitu menggunakan Cummins. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum.